Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku sekalian, ternyata ada 4 larangan yang tidak boleh dilakukan ketika kita melaksanakan salat tahajud. Apa saja 4 larangan tersebut? Simaklah video ini sampai habis. Sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah salat tahajud. Salat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan salat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang sangat luar biasa. Karena sahabatku, di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia pilihan. Namun, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan salat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan dari salat tahajud. Lantas, apa sajakah 4 larangan ketika kita melaksanakan salat tahajud? Yang pertama, mengkhususkan salat tahajud hanya pada malam Jumat. Sahabatku yang dirahmati Allah, mengkhususkan salat tahajud hanya pada malam Jumat tertentu saja termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan saat salat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan salat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Mengkhususkan salat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan, diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, mengerjakan salat tahajud dengan tidak konsisten. Sahabatku yang dirahmati Allah, mengerjakan salat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Salat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Salat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan salat tahajud. Yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Ammar bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin salat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, melaksanakan salat tahajud saat mengantuk yang berat. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan salat tahajud saat kondisi sangat mengantuk. Rasulullah SAW menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika sangat mengantuk sebelum melanjutkan salat tahajud. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam salat. Jika Anda mengantuk, hentikan atau tunda dulu salat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilangkan lelah tubuh. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaksakan diri untuk melaksanakan salat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia salat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu, kalian harus salat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, melakukan salat tahajud secara berlebihan. Sahabatku yang dirahmati Allah, salat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri tidak dianjurkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan salat tahajud sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan salat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian wahai sahabatku, itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan salat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan salat tahajud dengan benar. Jauhilah 4 larangan tersebut. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.